2 kali mendampingi mamahku pulih dari stroke, ini mengajarkanku banyak hal tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi menyebabkan pemulihan stroke itu berhenti atau bahkan mengalami kemunduran. Akhirnya pasien mengalami kelumpuhan sampai seumur hidupnya. Halo semuanya, kenalin aku Emma, seorang dokter yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi penyebab pasien stroke sulit untuk pulih. Tidak hanya berbekal teori, tapi juga berbekal pengalamanku mendampingi mama pulih dari stroke. Kita mulai dari kesalahan pertama, yaitu tidak memiliki rutinitas rehabilitasi di rumah secara rutin dan konsisten. Biasanya begitu pasien pulang dari rumah sakit, banyak yang berpikir bahwa pemulihan cukup dilakukan lewat terapi seminggu sekali. Jadi anak dan keluarganya nganterin ke tempat terapi, stop dilatih sama terapi, terus pulang, udah gitu aja. Menurut penelitian besar di Amerika, lebih dari 100.000 pasien stroke yang pulang dari rumah sakit, hanya sekitar 14% yang melanjutkan terapi di rumah. Dan kurang dari 12% yang mengikuti rehabilitasi rawat jalan. Artinya sebagian besar pasien nggak lagi berlatih secara aktif ketika dia pulang ke rumah. Ini masalah besar teman-teman. Karena pemulihan otak setelah stroke itu sangat bergantung pada frekuensi latihan. Semakin sering dan konsisten latihan itu, maka semakin bagus pemulihannya. Pasien yang nggak punya jadwal latihan harian biasanya akan mengalami stagnasi, plateau, tidak berkembang di mana-mana, tidak ada perubahan, malah mengalami kemunduran. Apalagi biasanya otot yang tidak digunakan itu akan mengecil nih teman-teman, dan susah lagi untuk digerakkan. Nah inilah yang memperlambat kesembuhan nih teman-teman ya. Jadi ketika otot nggak digerakkan dia akan mengecil. Dan itu akan memutus koneksi otak dengan bagian otot kanan tersebut. Otak jadi belajar, oh sebelah kanan nggak digunakan ya. Ya udah deh kalau gitu kita putus aja secara total fungsinya kalau memang otot sebelah kanan sudah tidak digunakan lagi. Begitu nih teman-teman. Jadi solusinya buatlah jadwal harian latihan sederhana di rumah secara konsisten. 15-30 menit per sesi, minimal 2-3 kali sehari. Ingat ya, 2-3 kali sehari, bukan 2-3 kali seminggu. Oke, sama lah kayak kita jalan bergerak di rumah, itu kita bergerak setiap hari. Kita makan 3 kali sehari. Pemulihan otak juga kayak gitu, harus latihan minimal 2-3 kali sehari. Bisa dimulai dari latihan pergelangan aja, latihan tangan, latihan duduk sendiri, latihan meletakkan sendok aja. Latihan jalan dengan pengawasan. Yang penting itu konsistensi. Latihannya sederhana, tapi konsisten setiap hari. Itu lebih bagus untuk pemulihan stroke. Kesalahan kedua, tidak memahami cara kerja otak dalam pemulihan. Otak manusia ini punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk membentuk jalur saraf baru menggantikan yang rusak. Tapi ini bukan proses otomatis ya teman-teman. Neuroplastisitas ini berhubungan dengan pengalaman dan aktivitas yang nyata dilakukan konsisten berulang-ulang. Jadi prinsip neuroplastisitas itu adalah use it or lose it. Gunakan atau kemampuan itu akan hilang. Use it to improve it. Gunakan untuk meningkatkan fungsinya. Serta repetition matters. Jadi repetisi pengulangan adalah yang paling penting untuk membentuk neuroplastisitas pada otak. Jadi pasien yang hanya melakukan latihan dengan fisioterapis 1 jam seminggu sekali, itu hasilnya jauh lebih lambat daripada pasien yang melatih dirinya setiap hari meski hanya 15 menit sehari dan diulang 2-3 kali sehari. Maka sangat penting sekali keluarga maupun pasien mengetahui bahwa pengulangan dan keterlibatan aktif dalam aktivitas sederhana itu dapat memperkuat koneksi otak dalam pemulihan stroke. Yang ketiga, latihan dilakukan tanpa fokus atau keterlibatan mental. Neuroplastisitas itu terjadi ketika otak terlibat secara kognitif. Jadi otak itu harus sadar bahwa tubuh sedang belajar melakukan sesuatu, mengingat gerakan itu dan mengaplikasikannya setiap hari.
Jadi pasien yang diminta mengangkat tangan ya sambil menghitung berapa jumlah angkat tangan itu, lalu memikirkan tujuan dari gerakan itu, aku mengangkat tangan biar bisa nyisir rambut lagi. Ini otak akan jauh lebih aktif daripada pasien hanya mengangkat tangan tanpa tahu fungsinya apa. Kenapa dia harus bisa angkat tangan? Atau pasien yang belajar megang gelas ya, itu lebih bermakna kalau dia paham bahwa dia bisa pegang gelas agar dia bisa minum sendiri, atau dia bisa pegang gelas agar dia bisa bikin kopi sendiri tanpa menyuruh pembantu untuk bikinin dia kopi karena dia menderita stroke. Ya. Dengan fokus seperti ini, itu bisa lebih cepat mengembalikan fungsi otak terhadap memori dan kebiasaan yang dia lakukan setiap hari nih teman-teman. Jadi fokus latihan tidak hanya menggerakkan tangan saja, tapi agar dia bisa kembali beraktivitas dan berfungsi seperti sedia kala. Yang keempat, hanya fokus pada latihan fisik tapi lupa dengan kegiatan bermakna. Biasanya pasien fokus pada latihan formal, ya. Fokus berlebihan pada latihan formal bisa membuat kita lupa bahwa aktivitas sehari-hari juga adalah sarana terapi nih teman-teman. Latihan mengangkat bola, memegang karet, ya kan, latihan berjalan memang efektif, tapi tidak sekuat aktivitas nyata seperti membuka toples, menyetrika baju, melipat pakaian, menulis, atau membuka buku serta membuat kopi sendiri. Kenapa? Karena latihan aktivitas nyata ini lebih kompleks ya. Dia tidak hanya menggabungkan gerakan otot, tapi menggabungkan fungsi otak kita dan memori kita saat masih sehat. Ini punya makna emosional pada tubuh bahwa oh iya, aku dulu sebelum stroke bisa loh nyetrika sendiri. Aku dulu sebelum stroke bisa loh bikin kopi sendiri. Ini ya fakta secara medis bahwa ini lebih nyata, ini lebih cepat bikin pasien pulih nih teman-teman. Misalnya pasien usia 55 tahun sebelumnya hobi masak, terus dia kena stroke. Nah setelah stroke dia susah megang pisau dan nggak bisa masak. Ketika kita melatih pasien untuk megang pisau, kembali memotong sayur secara perlahan, ini bisa lebih mempercepat dia pulih karena emosi dan memorinya mengingat, oh iya saya dulu bisa pegang pisau. Akhirnya fokus untuk bisa pegang pisau. Otot, otak, memori ini semua bergerak jadi satu. Terkoneksi jadi satu, ini mempercepat pemulihan pada pasien stroke. Oke, jadi kalau ada keluarga dan saudara kamu yang nyuruh cobalah belajar bikin kopi, cobalah belajar nyetrika, itu bukan berarti mereka males melayani kamu, tapi biar kamu bisa kembali terkoneksi pada kemampuan kamu yang dahulu kala dan mempercepat kepulihan stroke. Oke, jadi kombinasikanlah latihan ini ke dalam aktivitas yang relevan dengan kehidupan kamu. Bahkan seperti merapikan tempat tidur, mengelap meja, menulis di buku harian, bikin kopi, menata makanan, nyuci piring. Itu bisa jadi terapi yang efektif untuk pasien stroke nih teman-teman. Kesalahan kelima, tidak menggunakan sisi tubuh yang terdampak stroke. Setelah stroke, pasien seringkali hanya menggunakan sisi tubuh yang masih sehat saja. Yang masih lemah dibiarin aja karena dianggap nggak berguna atau terlalu sulit untuk digunakan. Padahal justru disitulah letak tantangannya teman-teman. Kalau sisi tubuh yang terkena stroke, yang melemah itu tidak dianggap penting, akibatnya otak akan menganggap bahwa oh bagian ini nggak dipakai. Dia memangkas jalur saraf ke sana yang akhirnya benar-benar diblos, dilepaskan gitu aja. Itu yang membuat penyembuhan semakin sulit. Solusinya, libatkanlah sisi tubuh yang terdampak sesering mungkin dalam aktivitas sehari-hari. Kalau kamu lumpuh di sebelah kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Jadi kanan nggak dipakai. Tetap pakai tangan kanan, pelan-pelan dipegangin satu-satu. Ya, tangan kanan tetap dipakai. Biar otak itu ingat bahwa makan itu pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan masih nggak bisa, pelan-pelan aja. Konsistensi itu adalah kunci. Ini cukup banget, konsistensi setiap hari cukup memberi sinyal ke otak bahwa bagian tubuh itu masih dibutuhkan. Bagian tubuh ini masih harus pulih kembali agar kamu bisa berfungsi secara optimal.
Yang keenam, pola makan yang buruk, terlalu banyak makan junk food. Dan anehnya, keluarga di sekitarnya juga mensupport atau mengiyakan. Nggak apa-apa deh makan junk food karena lagi sakit. Banyak orang menganggap bahwa makanan ini hanya soal berat badan. Padahal dalam proses pemulihan stroke, nutrisi berperan langsung terhadap kesehatan otak. Jadi sekalipun pasien stroke-nya sudah kurus, dia makan junk food, makan gorengan, makan makanan berlemak, tetap akan memperlambat pemulihan stroke nih teman-teman. Jadi makanan tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan ultra processed food seperti gorengan, minuman kemasan manis, makanan instan, ini bisa memperburuk peradangan di otak dan sistem pembuluh darah. Faktanya ini menghambat pembentukan jalur saraf baru yang sangat dibutuhkan dalam pemulihan stroke. Yang lebih buruk lagi, makanan ini bersifat adiktif. Kecanduan, mudah dikonsumsi, enak di lidah, tapi sangat rendah nilai gizinya. Akhirnya banyak pasien stroke yang kelebihan kalori, jadi makin gendut. Tapi kekurangan nutrisi penting seperti omega 3, antioksidan, vitamin B12, magnesium. Solusi terbaiknya, terapkan pola makan yang sehat, nutrisinya, lakukan pendekatan diet Mediterranean, fokus pada buah dan sayur segar, ikan berlemak sehat seperti omega 3, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, jadi makan sehat itu penting banget untuk pemulihan stroke. Oke. Yang ketujuh, kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk. Banyak pasien stroke yang mengalami gangguan tidur tapi nggak sadar. Padahal tidur adalah fondasi utama pemulihan otak. Selama tidur, otak melakukan pembersihan sampah metabolik dan memperkuat koneksi antar neuron kita. Kalau tidur terganggu, kemampuan belajar mengingat, berkonsentrasi, dan fokus serta pulih kembali itu juga akan terganggu. Ini bisa memperburuk dan memperlambat kemajuan terapi kita. Contoh yang sering terjadi, pasien tidur larut malam karena sulit tidur, kebanyakan scroll TikTok, lalu bangun dalam keadaan lemas dan pusing. Atau bangun berkali-kali karena kepengen pipis, nyeri yang teramat hebat, dan nafas tersendat-sendat. Bahkan mengalami insomnia akibat depresi pasca stroke. Solusinya, perhatikan kualitas tidur kalian. Jika memang sudah melakukan sleep hygiene, cara tidur yang optimal, menghentikan semua media sosial, mematikan lampu, itu kalian masih nggak bisa tidur, maka segera konsultasikan ke dokter agar tidur kalian berkualitas dan pemulihan bisa berjalan lebih baik. Kedelapan, hanya fokus ke fisik, lupa kesehatan mental. Ini jujur adalah satu bagian yang paling menyakitkan buat saya sebagai anak, ya. Kalau orang lihat di media sosial atau di fotonya, mungkin kalian lihat mama saya baik-baik aja. Tapi di dalam, saya bisa lihat mama merasa kehilangan arah dan kehilangan semangat. Mama jadi lebih sensitif, mudah menangis, mudah marah, dan seringkali ingin menyerah. Sayangnya banyak program terapi ini hanya fokus terhadap kemampuan fisik dan kekuatan otot. Padahal stroke juga menghantam emosi dan kesehatan mental pasien. Kelelahan saraf, kesulitan tidur, rasa takut, dan rasa malu karena jadi tergantung pada orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa. Semua ini benar-benar nyata merusak kesehatan mental mama. Tapi sangat jarang dibahas atau ditanganin. Ya. Saya sendiri nggak mampu untuk membantu mama pulih dari kesehatan mentalnya yang akhirnya meminta bantuan psikolog untuk menciptakan ruang aman agar mama bisa pulih. Ya kadang bukan solusi yang dicari, tapi kesadaran dan empati kita sebagai keluarga untuk membantu mama pulih. Selanjutnya, tidak aktif secara fisik. Setelah stroke, rasa takut cedera atau jatuh sering membuat pasien menghindari aktivitas fisik. Atau bahkan saat latihan lalu jatuh, mereka takut untuk latihan lagi karena mengalami rasa sakit yang tidak nyaman. Akibatnya tubuh semakin lemah, keseimbangan menurun, bahkan kepercayaan diri pun makin hilang. Padahal justru dengan gerak fisik yang aman dan bertahap, fungsi tubuh bisa diperbaiki dan kemampuan otak untuk beradaptasi semakin meningkat.
Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur seperti berjalan kaki, peregangan, atau latihan kekuatan ringan ini bisa meningkatkan fungsi motorik dan sensorik, memperkuat daya ingat dan fokus, serta menurunkan resiko stroke berulang dan menurunkan depresi pada penderita stroke. Bahkan untuk pasien yang sangat terbatas, latihan duduk berdiri, pernafasan dalam, dan latihan dengan resisten bands di tempat tidur aja, ini bisa jadi titik yang sangat baik nih teman-teman. Jadi jangan menunggu kondisi tubuh baik dulu, baru mulai gerak. Mulailah dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa pemulihan stroke hanya bisa terjadi dalam 1 tahun. Aku dulu sempat percaya dengan mitos ini, tapi ternyata itu nggak benar nih teman-teman. Mamahku adalah buktinya. Jadi tahun 2021 dia kena stroke, tahun 2022 pulih, tahun 2023 terhambat pemulihannya, 2024 juga terhambat, dan sekarang tahun 2025 aku lihat perubahan nyata pada mamahku. Dia jalan lebih lancar dan emosinya sudah mulai lebih stabil. Progresnya lebih baik, itu karena kita lakukan strategi baru dengan semangat sembuh tentunya. Faktanya neuroplastisitas pada otak tidak hanya terjadi 1 tahun pasca stroke, tapi bisa terjadi seumur hidup nih teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang 1 tahun itu terlambat, maka itu salah besar. Bahkan di tahun keempat, kelima, sampai tahun ke-10 pun masih ada kemungkinan pasien stroke pulih selama terus diberi harapan, latihan, dan stimulasi secara konsisten. Jadi pemulihan stroke ini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang apa yang dilakukan selama waktu itu berjalan. Ingat, otak bisa berubah, berkembang selama kita memberinya kesempatan dan kebiasaan yang tepat.